checkpoint yang harus kamu kejar kalau kamu mau scale up di bisnis online kamu. Gue mau tanya, siapa sih yang nggak mau naik kelas bisnisnya? Pasti kayaknya nggak ada deh, bener nggak? Logikanya nggak ada ya, kan nggak mungkin ada orang yang kayak, oke, gue cuma dapat sebulan untungnya 2 juta, terus gimana? Gue maunya 2 juta aja deh gitu. Kalau mau 4 juta, jangan, kegedean. Gitu. Kayaknya nggak mungkin kan, bener ya, semua orang ya, yaudah, udah dapat sekian, pasti pengen naik kelas lagi. Nah, cuman masalahnya adalah, gue mau naik kelas, tapi ada nggak nih tanda-tanda atau checkpoint yang harus gue tahu gitu loh. Jangan sampai mau coba naik kelas, mencoba, tapi nggak naik-naik, yang ada jatuh makin dalam. Kan repot banget kan, bener nggak? Nah, waktu dulu gue awal mulai, gue berharap kayak gue pengen tahu checkpointnya apa sih, checklistnya apa sih yang harus gue lakuin apa sih. Dan akhirnya, ya gue nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya sekarang gue perhatiin, oh ini nih kurang lebih kayak gini, kalau dari pengalaman gue, tanda-tanda artinya lu udah bisa, lu udah harus naik kelas lagi ya. Tanda-tandanya kayak gimana, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, jadi gini, checkpoint pertama yang lu harus tahu dan lu harus bisa lewatin adalah kalau kalian mau naik scale up, kalian harus ngerti. Harus, bukan cuma tahu ya. Ini kalau tahu tuh lu pemula. Kalian harus ngerti siapa pasar utama kalian. Kenapa gue bilang kalian harus ngerti? Karena gini, kalau lu ngomong, lu tahu nggak jual ke siapa? Gue sampai sekarang masih sering ketemu seller yang omsetnya udah gede, tapi mereka nggak tahu pasar mereka siapa. Ya udah, pokoknya gue bikin barang yang penting murah, barang gue laku, selesai. Itu lu nggak tahu pasar lu siapa. Dan kalau lu nggak tahu pasar lu siapa, lu buat nyiptain produk lain dan sebagainya susah. Jadi kayak lu tuh laku karena beruntung. Gue bakal fair ngomong laku karena beruntung. Bisa nggak lu ulangi? Belum tentu. Dan makanya suka banyak orang yang suka stres kayak, gue harus bikin apa lagi ya? Kenapa? Lu nggak ngerti. Kalau lu ngerti sama pasar lu, jujur yang gue alamin ya, gue ngerti sama pasar gue, malah gini, ide itu sangat banyak, tenaga gue yang nggak mampu melakukan. Kebayang nggak? Guanya yang nggak mampu ngejar. Jadi kayak, oh ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa. Jadi poin pertama adalah, ngerti nggak lo? Gimana cara lo ngerti? Lu harus tahu pembeli lu rata-rata siapa, lu ngobrol sama mereka, lu kenali mereka, tanya mereka masalahnya apa, yang mereka mau apa, harapannya, impiannya, cita-citanya, apapun lah. Ibarat gini, surganya mereka apa, nerakanya mereka apa, lu harus tahu. Ngertiin dulu, dan udah gitu ketika lu ngerti, nah nanti lu bisa lebih gampang gitu kan. Bener nggak buat ngelakuin yang kedua? Yang kedua adalah, kalau lu udah ngerti, target lu yang berikutnya adalah lu punya penjualan yang stabil. Stabilnya tuh berapa lama? Stabil itu ngomongin bukan cuman hitungan bulan. Menurut gue mungkin 1-2 tahun stabil. Jadi lebih lama gitu, penjualan udah stabil, oh angka penjualan lu segini. Dan lu udah mulai bisa menargetkan gitu ya. Kayak, oke, tahun ini omset gue katakanlah 1 miliar, tahun depan gue mau 2 miliar. Dan lu memang butuh bikin target tahunan, bentar lagi udah mau akhir tahun nih. Ya kan, nah udah mau akhir tahun, ibaratnya udah waktunya kita bikin resolusi, nggak kerasa banget kan. Nah biasanya ya setiap tahun gue kayak, oke, tahun ini gue mau ngejar berapa ya? Karena kenapa? Kalau lu nggak bikin dulu targetnya, tidak akan mungkin pernah tercapai. Jadi yang benar bikin dulu targetnya berapa, nanti lu breakdown gimana cara nyampainya. Dan jangan pernah bilang kayak target itu terlalu jauh. Gue juga waktu awal misalnya gini, gue bilang, oh gue mau ngejar gini, suka ada yang, oh ini gila lu, ngarep banget, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya gue aja nggak berani kepikiran, nggak mungkin nyampe. Ibaratnya kadang mending lu try to shooting the moon, karena kalau lu tembak bulan nggak dapet, masih dapet bintang. Ya nggak? Tapi kalau lu nembaknya di bawah, ya dapetnya apa? Ayam dong. Bener nggak? Ya nggak? Jadi penjualan harus stabil 1-2 tahun. Nah, buat nyari stabilin penjualan, nah ini yang tricky. Trikinya gimana? Karena kalau lu ngomong stabil 1-2 tahun, kalau misalnya gini, 1 bulan 2 bulan tuh gampang. 3 bulan, 6 bulan masih gampang. Karena lu punya satu produk, laris, viral, itu bertahan tuh satu produk. Tapi kalau 1-2 tahun, itu biasanya itu perlu 3-4 fase. Nah, 3-4 fase ini, yang maksud gua apa ya, udah bikin satu rame, oke, udah rame nih. Nah, lu tuh harus siapin next-nya apa gitu. Supaya ketika ini mau turun, tetap naik. Dan itulah cara ngejar kestabilan seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika cash flow lu sehat. Ya, cash flow pasti harus sehat. Kalau lu nggak sehat, wah, itu repot justru. Nah, gimana cara ngomong cash flow sehat? Simpelnya adalah lu punya buffer. Punya nggak di talk bisnis lu buffer 3 bulan sampai 6 bulan biaya operasional yang kalaupun omsetnya 0, hidup. Nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ini susah, guys. Bener, ini susah. Karena nggak semua profit langsung dihabisin buat ekspansi, tapi ada yang buat buffer dulu. Terus sistem operasional itu udah rapi. Operasional udah rapi, cirinya gimana? Simpelnya gini. Kan kalau misalnya ngomongin panjangnya banyak ya, tapi simpelnya kalau lo mau ngetes bisnis lo udah rapi atau belum, lo cobain hari ini, atau terserah lo kapan, lo pergi keluar kota,
luar negeri 1 bulan. Nah, lu ketika balik, berantakan nggak? Kalau berantakan artinya sistem lu nggak bener. Harus ada yang lagi ini. Dan bahkan ketika lu pergi pasti lu diteleponin terus, kerjaan lu banyak. Nah, itu artinya nggak bener. Nah, itu adalah sistem operasional. Ngeceknya kayak gitu. Gitu kan. Nah, terus udah gitu lu juga sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, lu sampai paham posisi brand lu di pasar kayak gimana. Ini lebih besar lagi. Karena kalau posisi brand di pasar itu lu tahu, berarti ya mau main di mana nih? Murah atau premium atau gimana, lawannya siapa gitu kan. Udah gitu, nah yang paling penting juga adalah udah punya repeat order belum, repeat buyer belum, pelanggan loyal yang pasti beli terus. Kalau udah punya pelanggan loyal ya udah, itu udah skala wajib buat naik kelas gitu. Nah terus gimana cara scale up-nya? Kalau ini kan tanda-tandanya, caranya adalah pertama lo harus punya sistem data yang detail. Jadi lo tahu kondisinya seperti apa, ininya seperti apa, dan bikin sistem data ini buat menganalisa. Sebenarnya kalau di kamar enak semua dikasih, tapi kadang kitanya nggak ngerti bacanya. Makanya sebenarnya kalau daripada pusingnya, lo bisa kerja sama kita Demia, kita bisa jadi apa ya, konsultan data analis lo. Gitu, konsultan data analis lo, kayak misalnya yang perlu dilihat apa dari satu toko nih, gue ada bikin videonya, lo lihat di sini. Nah, terus udah gitu lo perlu audit juga. Omsetnya gimana, cash flow-nya gimana, timnya gimana, gitu kan. Cari bagian paling lemah dan perbaiki terus. Malah sebenarnya gini, gue pernah, maksudnya gue pernah belajar, kalau ternyata misalnya lu sebagai CEO perusahaan, lu tuh harus selalu keep upgrading setiap bagian lini bisnis. Makanya kalau di Jepang pernah dengar ada prinsip Kaizen namanya. Kaizen itu adalah perbaikan kecil terus menerus, gitu. Karena gini, kalau yang gue ngalamin ya di perusahaan gue bangun A misalnya nih, benar, nanti gue jalan pindah ke B. Di B ini pokoknya gue kencengin di B, udah makin benar. Terus ketika gue balik ke A, gue bakal merasa ini kok ketinggalan banget nih. Nanti ketahuan lagi nih, apalagi nih yang harus ditabokin dari A nih kan. Tabokin dari A, bener lagi, nanti ketika ke B, kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi maksudnya ya lu memang harus selalu audit, selalu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena zaman sekarang, apalagi zaman digital, itu perubahannya cepat banget. Gitu, kayak di setiap platform tuh ya kayak bukan per 3 bulan lagi, per 1 bulan sekali ada something new. Kecepatan itu, dan kalau kita nggak ngikutin kita bakal ketinggalan gitu kan. Nah terus kalian mulai dari uji scaling dari yang kecil dulu, misalnya dari kecil-kecil naikin, bisa nggak bertahan terus, bisa nggak lu ketemu pola, bisa nggak dapetin strategi yang terbukti, dapat growth formula yang dinaikin tuh terus menerus bisa buat naik. Nah ketika lu bisa naik, lu gampang banget buat growth. Dan jangan lupa ada safety netnya, dan ada ininya loh, ada bumpernya. Karena ketika kita lagi growth kan keluar duit, kalau lu jatuh gimana? Harus ada netnya di belakang, biar jatuhnya tuh nggak sakit gitu kan. Nah kurang lebih itu dia tadi beberapa hal yang lu perlu tahu dan lu bisa lakuin buat scale up bisnis lo. Nah gimana? Kerasanya kayak nggak gampang ya, bener nggak sih? Agak susah ya, bener nggak? Tapi memang itu faktanya gitu kan. Nah kalau lu nggak mau kerja sendiri, lu bisa bareng sama kita di konsultan ordal pendampingan gitu kan. Kita bisa dampingin kalian buat jalanin proses ini. Atau ya kita juga bisa bantuin kalian nih di sisi marketingnya buat growth-nya lebih kencang. Tapi yang perlu gue ingetin, gue bisa di marketingnya, operasionalnya tetap PR lo juga gitu kan. Jadi jangan sampai udah penjualan laku, operasionalnya nggak kejar. Jadi itu dia tadi beberapa tanda-tandanya. Kasih tau gue kalau ada pertanyaan, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Kesalahan scale up bisnis yang bikin banyak seller tumbang duluan sebelum berkembang. Kalau gue ngomongin scale up, siapa sih yang kagak mau, bener gak sih? Jadi kayak lu punya omset sekian, pengen jadi lebih besar lagi, pengen naik kelas, pengen punya bisnis yang lebih besar gitu kan. Pengennya kan tumbuh terus gitu kan, kalau bahasa kerennya terus continuous growth gitu, bener gak? Wah, biar company-nya makin lama makin gede. Nah tapi ternyata gini, scale up itu ya kesannya gampang, kedengarannya enak gitu ya. Tapi prakteknya ternyata banyak yang gak enak dan banyak kesalahan-kesalahan kecil. Tapi yang bikin itu tuh bukannya bisnis kalian bisa scale up, tapi malah bisnis kalian jadi stuck. Gitu kan. Nah, apa aja sih kesalahan apa aja yang bisa lu hindarin dan gimana cara menghindarinya, ini kita bakal bahas secara detail di video ini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, biasanya nih, yang jadi banyak masalah banyak seller adalah yang di scale up itu cuma satu poin, yaitu apa coba? Omset. Ya kan memang omset paling gampang. Ya fair ngomong lah, maksud gua banyak kan yang bisa di scale up kan, tapi kan omset tuh kelihatannya paling gampang. Nah, scale up omset tapi profit enggak. Nah, ini cukup fatal. Kenapa? Karena gini, bisa jadi yang lu scale up itu bukan jangka panjang, tapi itu cuma jangka pendek. Cuman kayak biar kelihatan manis doang gitu loh, biar kelihatan keren doang. Kenapa gue bilang gitu? Contoh gini, lu punya margin katakanlah bisnis lu 40% atau 30% lah. Terus lu potong, ya nggak? Bikin diskon. Margin cuma 5%, logikanya omset lu naik sih. Logikanya, kalau misalnya nggak naik ya berarti lu, itu masa lu berarti bego banget tuh.
dikurangin tapi kagak naik, bego banget itu, udah bener-bener lu kalau punya tim ya lu ganti semua dah, pecat semua hari itu juga gitu. Kalau misalnya udah gitu lu turunin terus masih nggak scale up, berarti ya promosi lu nggak jalan. Kalau yang ngerjain sendiri berarti lu banyak ada salah deh gitu kan. Jadi ngeceknya gitu, kalau lu turunin harga lu kasih diskon naik nggak? Kasih diskon tuh harus naik gitu kan. Nah tapi gini pertanyaan gua, ketika lu kasih diskon naik gitu kan, sehat nggak? Nah, terus sehat itu apakah emang orang jadi beli lebih banyak atau gini, lu tuh cuman menukar omset jangka panjang dengan omset jangka pendek. Ngerti nggak maksud gua? Omset jangka panjang itu gini, oke, misalnya nih, gua gua butuh minum deh, gua butuh air putih. Rumah gua setiap hari makan 1 galon air misalnya. Kebanyakan sih? Enggak ya, enggak tahu. Anggap 1 galon air deh ke rumah gua sehari. Berarti kan sebulan gua butuh 30 ya. Karena diskon, ya. Karena diskon nih, gua beli 90 galon. Wow. Omset sesaat naik kan? Bener nggak? Tapi yang lo perlu ngerti adalah, setelah gua beli, apakah bulan depan gua bakal beli lagi? Enggak. Kenapa? Stoknya masih ada, bos. Bulan depannya bakal beli lagi? Enggak juga. Gua udah punya stok 3 bulan ke depan. Gua baru bakal beli lagi di bulan keempat. Dan apakah bulan keempat gua bakal langsung beli? Bentar dulu. Kemarin enak nih, nunggu diskon. Ada diskon lagi nggak ya? Kok kagak ada? Belinya dikit-dikit aja deh. Nanti diskon beli banyak lagi. Nah, itu adalah menukar profit jangka panjang jadi jangka pendek. Nah, ini nih biasanya seller tuh suka miss-nya di situ. Gitu kan. Itu artinya omset lu kerasa scale up tapi profitnya kagak, dan itu juga bukan scale up sih sebenarnya menurut gua. Tapi itu cuman nuker jangka panjang jangka pendek doang. Nah, artinya itu nggak bagus. Gitu. Terus sebenarnya harusnya tuh apanya sih yang harus dikerjain gitu kan. Nah, dari sini doang sebenarnya kalian harus ngerti yang di scale up itu sebenarnya bukan cuman pembeli lama beli lebih banyak, tapi jumlah konsumen yang lo harus perbanyak. Misalnya, lo sekarang punya 100 konsumen, bisa nggak nih targetnya kita bulan ini nggak muluk-muluk deh, 120 konsumen. Nah, kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, ya berarti kagak bagus. Gitu. Kebayangkan? Yang kedua, yang berikutnya. Nah, sekarang kalau lo mau scale up, terus harus ngapain? Pertama, banyak juga orang mau scale up, tapi mereka nggak punya buffer stok, buffer cash flow. Buffer cash flow tuh gimana sih gini? Ketika lo mau scale up, yang lo perlu sadari adalah, biasanya gue ketemu banyak banget seller yang pengen gini, oke, gue mau naik kelas, terus udah gitu omset gue katakanlah sekian, ad spend gue misalnya katakanlah 100 juta, ROAS gue atau ROI gue 8, nah gue mau jadi 500 juta dengan syarat ininya 8 atau bahkan kalau bisa naik. Nah ini menurut gue satu hal yang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ketika lo mau growth, nggak mungkin lo menjaga tingkat profitabilitas. Profitabilitas tuh pasti turun, barulah lu bisa growth gitu loh. Bener nggak? Itu nggak mungkin kayak profitnya tetap tapi ininya ini. Jadi lu harus siap-siap. Jadi makanya di situ lah gue bilang lu harus punya cash flow buffer, punya duit cadangan. Jadi kalaupun di awal itu kita nggak untung nggak masalah, tapi kan kita lagi berkembang gitu kan. Dan berikutnya harapannya adalah kita nggak usah keluar duit terus buat akuisisi pembeli baru. Karena biaya akuisisi itu adalah biaya paling mahal biasanya. Biaya akuisisi itu apa sih buat lo yang nggak ngerti ya? Simpelnya gini deh. Ya, tadi kan gue bilang, gue punya misalnya konsumen 100, gue pengen jadi 120. Ya artinya gue kan perlu nyiapin kayak simpelnya ya, kalau misalnya kita jualan online ya, kita kasih promo khusus lah buat pembeli baru, bener nggak? Terus kita modal dikit lah, tambahin bonus tambahin gift atau kita punya tim baru yang jualan ke daerah-daerah baru. Nah tim baru ini kan butuh ongkos, bener nggak? Butuh ongkos, butuh duit, butuh segala macam. Yang artinya penambahan gue itu pasti mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingin gue menjaga 100 yang lama. Kebayang nggak? Dan apakah ketika gue nambah 20, pembelinya tetap 20? Belum tentu. Pasti ada yang repeat order, ada yang enggak. Harapannya ketika gue nambah 20, yang bertahannya adalah 10. Jadinya total pembeli setia gue jadi 110 gitu loh. Terus nanti bulan depan gimana? Naik lagi. Nambah lagi supaya pasar pembeli gue makin banyak. Nah, ketika pasar pembeli gue makin banyak, nah disinilah bisnis gue bisa scale up. Karena secara omset nantinya, secara profit itu bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah terus kalau orang tanya gitu kan, jadi gimana metodenya kok buat scale up gitu kan? Apakah gue harus main di TikTok, gue harus main di Shopee, gue harus main di Instagram, main di Meta atau di mana? Sebenarnya yang gue pengen bahas di sini adalah ketika lo mau scale up, lo tuh bukan mikirin tentang di mana tempat lo main, karena dimanapun bisa. Contoh gini, misalnya kalau gue jual barang yang targetnya adalah emak-emak, gue bakal bener-bener fokus banget sama Facebook. Ya orang gudangnya di situ, bener nggak? Gue bakal fokus banget sama Facebook, gue bakal bakar duit di Facebook, gue bakal bikin berbagai activation itu ya berbagai acara, berbagai event, berbagai apa di Facebook deh. Iklannya semua dihajar ke situ. Artinya Facebook bisa nggak? Bisa. Mau TikTok doang bisa nggak? Bisa juga, tergantung pasarnya dari mana kan.
Bener nggak? Nah setelah itu nih, itu kan misalnya gue katakanlah tadi mau tempatnya kan. Yang penting apa? Nah kalau menurut gue satu hal paling penting ketika scale up adalah nggak bisa semuanya lo kerjain sendiri. Nah ini nih yang repot. Karena kenapa? Tapi gini, coba lu cek deh, kasih tahu gue bener apa enggak ya. Gue pengen tahu nih, kalian setuju nggak nih? Katanya lu buat ngedapetin omset 1 miliar, ya mungkin lu harus berjuang bener-bener sendiri. 1 miliar pertama nih setahun nih, itu bener-bener kaki kepala di kaki nih. Tapi buat jadi 10 miliar, mungkin nggak bisa nih lu sendiri. Lu udah harus ada orang lain yang ngerjain. Bener nggak? Mungkin lu masih yang incas paling banyak. Nah, lu mau naik 100 miliar, bukan cuma orang lain lagi. Mungkin yang ngurusinnya udah bukan lu lagi. Bener nggak? Udah harus lebih banyak lagi orang yang dilibatin. Yang artinya apa? Setiap level untuk kita naik dari level 1 miliar setahun, 10 miliar setahun, 100 miliar setahun, dan semakin besar, itu ada step-step yang harus dilewatin. Bener nggak? Dan setiap step itu lu butuh orang-orang lain buat ngurusin. Dan orangnya pun makin lama semakin spesifik. Spesifiknya gimana? Skillnya itu udah makin, contoh gini, oke, lu buat 1 miliar gitu ya. Mungkin lu kalau nyari orang, lu cuma butuh admin doang. Bantuin lu packing. Ya kan? Supaya biar lu waktunya gak habis gitu. Tapi buat ke 10 miliar, mungkin lu udah harus punya banyak divisi marketing yang lebih lengkap. Packaging yang lebih lengkap. Bener nggak? Buat sampai 100 miliar, mungkin udah bukan cuman marketing lagi. Marketing, packaging, riset, segala macam. Itu udah harus bener-bener jauh lebih detail lagi. Gitu kan. Karena kalau nggak mungkin bisa nyampe. Gitu kan. Nah, itu adalah poin utamanya. Dan yang jadi masalah biasanya banyak seller, itu selain udah duitnya, modalnya, buffer stoknya nggak ada, timnya kagak ada, ya berat. Semua dikerjain sendiri, mati, kagak bisa. Gitu kan. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah sebenarnya kalau lo mau scale up, ya sebarang gini, barang lo udah bagus belum? Oke, barang lo udah bagus lah. Katakan lo ketika untuk itu produk lo udah lumayan laku. Atau barang lo belum laku, kalau belum laku, lo ngulik dulu deh di bagian barang. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau barangnya belum. Yang kedua, nah oke, barang lo udah bagus. Kedua, lo punya tim belum? Belum, masih sendirian. Ya lo mulai cari. Nah, ini biasanya susah nih. Nah, tim itu bisa lo cari sendiri atau bisa lo kerja sama, outsource. Misalnya sama tim gue di Maya, jadi tim gue jadi tim lo. Itu adalah salah satu cara paling cepat. Lo bisa jalan dulu gitu kan, bener nggak? Ya nggak? Nah, dari sini gitu kan, nah udah lo punya tim, kita jalan nih berapa lama? Nah, untuk naik lebih tinggi lagi, pasti lo perlu tim yang makin lama makin besar. Gitu kan, semakin lama semakin besar, dan itulah yang nantinya bakal jadi ini. Nah, terakhir, kalau lo udah bikin tim segala macam, lo udah punya cash flow segala macam, jangan lupa, sesempurna apapun kita berusaha, pasti kan yang di atas yang menentukan, bener nggak? Jadi jangan lupa buat banyak-banyak doa dan siapin yang namanya plan B. Iya kan? Kalau misalnya lo udah nyobain nih hal ini, jadi semuanya itu diukur dengan data. Biasanya itu adalah beberapa insight yang suka kita kasih ke klien-klien kita di Mea nih. Oke, lo lagi ngelakuin A, gua kasih datanya seperti ini, udah gitu gua kasih seperti itu, selesai gitu kan. Nah, plan B-nya apa? Plan B-nya adalah kalau ini gagal, harus ngapain gitu kan. Kalau ini gagal harus ngapain nih? Ada nggak misalnya, oh gue mau dari 10 juta mau naik ke 100 juta, mentok nih 50 juta, ya udah sampai 50 juta dulu, kita ngapain lagi nih sebelum kita nanti mencoba lagi supaya jadi ke 100 juta gitu loh. Itu udah 100 juta, mencoba lagi ke 1 miliar gimana? Nah, itu ada yang namanya plan B gitu kan. Nah, karena ya kita nggak pernah tahu nih, ketika contoh lu lagi mau ngegas, kita sekarang lagi mau Ramadan gitu kan, ternyata nih produk yang kalian jual, ya nggak tahu ya, misalnya tahu ada sentimen apa itu produk, tahu dianggap diboykot. Ya kan, kalau dari boykot sama netizen kan agak sulit ya, bener nggak? Berarti kan harus punya plan B, bener nggak? Gimana caranya biar barang yang bisa diboykot itu bisa keluar gitu kan, atau misalnya ganti strategi dan lain sebagainya. Jadi itu dia tadi beberapa kesalahan scale up yang biasanya suka gue lihat yang kejadian di teman-teman seller. Nah, kalau misalnya masih ada yang lu tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.